Jemaah yang mulia, tahun ini kita mengadakan maulid seadanya. Biasanya pemakanan betalang tahun ini berbungkus, biasanya bewadai tahun ini pakai. Maklumlah pinang murah, beras mahal. Tersinggung aku. Dalam hatiku nih tipis amplop. Dalam hati aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat akibat beras mahal bintang murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Yang menjawab salam Ustaz doakan masuk surga. Yang tak menjawab salam Ustaz doakan masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi adara jami'al wujudi bimaulidi sayyidil anam. Wa nahmaduhu ala ma aulana minal in'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha minal kurubil azab. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan fi haditsin akhar, innama as-sadaqatu tasuddu sab'ina bala'an, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimkan tentunya para alim ulama, tuan-tuan guru kita, tokoh agama, para sesepuh. Ulun tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada tuan-tuan guru kita. Dan mohon maaf, ulun berduduk di kursi. Segenap panitia, saya ucapkan terima kasih yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan tausiah ataupun hikmah dari maulidnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan awal hingga akhir bermanfaat untuk kita semua, manfaat di dunia, lebih-lebih di akhirat. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat, para muhibbin
pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita bersyukur dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia untuk sama-sama memperingati hari lahir sosok manusia yang mulia, di bulan yang mulia, di majlis yang mulia, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang mulia. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, kata Nabi. Kalau kita ingin tahu kita ini dalam pandangan Allah termasuk orang baik, maka Allah akan memudahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Allah akan memudahkan kita duduk di majlis, termasuk malam ini insya Allah kita duduk di majlis bersama guru-guru kita, orang-orang saleh. Mudah-mudahan dalam pandangan Allah Ta'ala kita termasuk orang-orang yang baik. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sang pemberi syafaat bagi kita. Maka kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, di akhirat kelak yang kita andalkan di hadapan Allah bukan ibadah kita, yang kita andalkan di hadapan Allah bukan amal kita kelak di akhirat, tapi yang kita andalkan di hadapan Allah satu, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk mendapat syafaat ini, mau tidak mau kita harus banyak berselawat. Jadi kalau kita malas baca selawat, tipis harapan dapat syafaat. Ini kadang-kadang aku cinta dengan Nabi, berselawat kulir, paham kulir, malas paham malas, kulir, paham di bahasa Banjar. Kada paham aku bahasa India jangan. Kebetulan ulun dari Tembilahan, asal ulun di Tanjung Baru. Wah, ini memang banyak di Tembilahan. Dan ulun alhamdulillah dahulu alumni Al-Baqiyatus Shalihat, termasuk guru kita Ustaz Husaini. Beliau ini termasuk guru ulun. Jadi ampun maaf, dan guru-guru yang ampun maaf ulun di kursi, jadi tidak termasuk menggurui, insya Allah sekadar silaturahim kita pada malam hari ini. Jadi jangan kulir membaca selawat. Ada kan bertahun Ustaz, ulun ini kayak apa nak baca selawat Ustaz, suara kayak cacak takapit lawang. Walaupun suara kayak cacak takapit lawang, jangan kada baca selawat. Tuh ibu-ibu nak di atas, umar tingginya, gugur ke bawah tuh baik. Ini mulai malam nih bersalawatan uang laki, apalagi dalam kalambu rumah untungnya tak guring dah laki tapaknya bangun bangai terbangun lagi apa nyurang bangun dia lagi. Ayo Ustaz tadi malam bersalawat dulu sebelum guring, mudahan kami mimpi Nabi. Ayo dia laki, tapi yang laki suara kita kayak kumbang takapit. Dah apa jangan ini tatap berpahala. Ayo ikam dulu. Ayo jangan bini. Nang bini ini kasihan aja suara. Cara tua, cara mola, bergoyang ke lampu. Nang laki pulang menyambut, mana toha, runtuh ke lampu. Dan cabut pakunya. Dapat pahala gak Ustaz? Tetap dapat pahala. Walaupun suara kayak apakah, tetap ada pahala. Apalagi nang suara kayak korek kita tadi, Masya Allah. Mana orangnya tadi? Luar biasa korek kita. Suaranya, Masya Allah, mirip-mirip suara Saiful Jamil. Suaranya mirip suara artis Arab, suaranya tuh mengancam kalau mengaji, apalagi baca selawat. Jadi mudah-mudahan kita termasuk ahli selawat. Amin, Allahumma amin. Satu-satunya amalan kata ulama yang pasti diterima Allah dan pasti ada nilai pahala di sisi Allah, walaupun yang membaca orangnya kada ikhlas, walaupun yang membaca orangnya kada karena Allah,
Mungkin hendak minta dengar dengan mintuha, minta lihat dengan orang, minta puji dengan orang, tetap ada nilai pahala amal ini. Apa amalan itu Bapak Ibu? Salawat. Jadi yang pasti diterima ini dibanyakin bacanya. Ini kadang-kadang disuruh bersalawat, kan berapa kali sehari? 3 kali. Apa? Sekali. Mau sekali baca salawat Bapak Ibu, paraya, baik mati hal ini. Beri muara. Jangan boleh baca salawat. Karena yang pertama kali bersalawat di alam semesta ini Allah Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Allah bersalawat kepada Nabi. Kalau Allah Ta'ala bersalawat kepada Nabi, Tuhan kita, Tuhan semesta alam, apakah lagi makanya kita nih? Emangnya siapa kita nih? Jadi mulai bersalawat itu nah papagian dah. Daripada ta'umut kadang-kadang ini kulihat di kebilang ibu-ibu, wah ini papagian banyak ta'umut, banyak melampau. Padahal talah makan untung 3 piring, sadar gulung 10, masih ta'umut. Jilbab kebalik ke belakang. Jadi jangan lagi ngapade melamun tak umur dedai ngalih ditakuni malam kira ini. Dosa banyak melamun, dosa banyak sedih kita. Kalau di dunia ini ada masalah, ada musibah itu wajar. Karena kata Imam Ghazali, dunia ini darul hammi wal gham. Dunia ini tempatnya sedih, tempatnya duka cita. Jadi wajar kita selama hidup di dunia ada aja masalah, itu wajar. Bukan berarti orang beriman tidak ada masalah, dah. Makin tinggi kualitas imannya, makin banyak cobaannya. Ini biar beratan melihat aku. Mungkin ustadznya ada banyak masalah, padahal banyaknya masalah. Tapi aku bisa menyembunyikan di balik senyumku. Bahasa keluar kata-katanya. Kada berduit gak? Aku tak kurihi. Akawanan di pemilihan tuh. Apalagi wah ini pinang murah, bagas mahal. Nang biasa minum teh telur tiap pagi wah ini kada lagi kopi pahit. Kada berduit teh apa? Jujur tuh. Kawan ulun biasa teh telur lagi kuliah kopi pahit kenapa juga? Ada berduit boleh. Jok pasang teh telur kita bayarkan. Masa Allah bayarkan, beri maras kawan. Makanya kalau mengadakan maulid ini Bapak Ibu, ganal pahalanya, ganal pahalanya. Maka beruntung kita yang mengadakan memperingati maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang jadi panitia, yang ikut nyumbang harta, ikut nyumbang tenaga, ini termasuk minal muflihin, orang-orang yang beruntung. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahabat nomor 1 dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah berkata, apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana rafiqi fil jannah. Orang yang menginfakkan, menyumbangkan hartanya walau 1 dirham untuk peringatan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di situ dibacakan maulid Nabi, di situ dikisahkan kisah Nabi, di situ ada dibacakan maulid Nabi, maka orang ini kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, walaupun ia menyumbang hanya 1 dirham, orang ini bakal menjadi kawanku di dalam surga. Ini Abu Bakar yang Tayan Abdurrahman yang taikan aja. Sayyidina Ali karamallahu wajah, menantu Rasulullah, sahabat yang paling pintar. Apa kata Sayyidina Ali? Man azama maulidan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa kana sababan li qiraati la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Siapa yang mengagungkan, memeriahkan hari maulidnya Rasul, dan dia menjadi sebab karena terlaksana peringatan maulid Nabi,
dia menjadi panitia, dia menjadi peserta, dia menjadi jemaah karena peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini, kata Sayyidina Ali, tidak akan mati kecuali husnul khatimah, mati membawa iman dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya kalau mengadakan Maulid itu jangan seadanya. Ini ada wadah kami Tembilahan sana tuh baik. Jauh di Parit, aku berceramah situ. Berhunda sejam, masuk ke dalam, pulang berjalan berarti setengah jam. Jalannya berlicak, dakwah berhunda lagi. Maka panitianya selalu memberi harapan. Dia pun jauh lagi. Setengah jam berjalan berurut, aku boleh. Aku tandai kampung tuh ada lagi aku ke situ. Dari jadi waktu itu acara dimulai masjid tapi bentuknya kayak surau musola halus, maklum di Parit. Ulun perhatikan panitianya Tuhan, pembawa acaranya Tuhan. Kulihat itu nih penceramahnya jalan ta'amrum maklumnya. Jadi waktu panitianya kata sambutan, aku ingat bahasanya, ingat benar. Apa jar panitianya kata sambutan Tuhan? Jemaah yang mulia, tahun ini kita mengadakan Maulid seadanya. Biasanya pemakanan matalam tahun ini berbungkus. Biasanya bewadai tahun ini pakai. Maklumlah pinang murah, balas mahal. Tersinggung aku. Dalam hatiku nih, tipis amplop. Dalam hati aja. Kalau kebetulan pinang murah, beras mahal, tolong jangan disebut-sebut di acara Maulid nanti. Menyumpah ini yang mengolah acara ini zahirnya aja panitia Masjid Al-Hidayah. Hakikatnya yang membuat acara ini Sayyiduna Muhammad SAW. Jangan main-main. Pahala menyumbangkan harta untuk peringatan Maulid lebih daripada pahala bersedekah dengan siapapun. Karena balasannya langsung surga. Bahkan kata Sayyidina Ali, wa yadkhulul jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa dihisab oleh Allah. Saking besarnya pahala kita mengagungkan hari Maulidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya daerah kami sana Inhil Pulau Kijang, Pak, itu mayoritas orang kita Bugis. Kalau mengadakan Maulid itu luar biasa, itu gak meriahnya. Di hadapan penceramah, di hadapan pendium tuh penuh dengan apa itu namanya tampaknya. Orang sini nyaman apa? Tampak aja. Nah, tampak tuh nah berbunga, bahintalo, berbendera. Ada kan benderanya duit 100.000. Sempat aku melihat gitu. Dan jauh sampai ke aku. Sedangnya ada. Banyak ambangnya yang hara-hara, behulunya cocok itu nah. Bahintalo, bergantungan. Kayaknya bila sudah selesai acara, yang mana bunganya, kambangnya paling bagus, hintalunya paling banyak, bahulunya paling nyaman, itu dibungkus dasar penceramah. Makanya semangat aku penceramah. Mau di sini kau lihat dari tadi ada hintalu. Bawa masing-masing dari hintalu bisa. Aduh. Ustaz boleh nggak mengadakan Maulid diletakkan telur, kue? Boleh. Al-Imam Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti beliau berkata, apa kata beliau, man hayya'a ta'aman li ajli qira'ati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jama'a ikhwanan wa awqada sirajan wa tabakhara wa ta'attara li ajli maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam asyarahu Allah ta'ala ma'al firqatil ula wa kana fi a'la 'illihi atau kama qala. Barang siapa yang menyiapkan makanan untuk memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengundang kawan-kawan, mengundang jamaah yang lain untuk hadir di acara Maulid Nabi, kemudian dia mengharum-harumi tempat Maulid Nabi, dia menghias tempat Maulid Nabi. Orang ini, kata Imam Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti, ketika di akhirat nanti di hari kiamat Allah kumpulkan bersama para nabi dan rasul dan ditempatkan di dalam surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya saya, Pak, kalau ceramah di kampung-kampung tuh senangnya ada dia. Kenapa? Kalau di kampung-kampung tuh
sebelum acara dimulai makanan dulu. Jujur dong, takut nih Ustaz saya. Mau demilahan di kotanya. Guru suruhnya ke masjid langsung. Kada tahu guru sudahkah makan malam belum? Nah, menggantar guru ngerti. Demilahan adalah kayak itu. Tadi aku makan tadi sudah manida, sudah aku makan tadi. Ada nyinggung adalah, jujur aku sudah makan tadi, alhamdulillah. Ada orang mantari nasi bungkus tadi itu. Nah, ada sebagian kayak kalau di kampung-kampung ada kayak itu. Kalau di kampung-kampung itu sebelum acara mulai makanan dulu. Jadi sampai guru ke rumah kamu bacakan doa selamat. Aku kalau disuruh bacakan doa selamat aku udah mau panjang. Pak rotak parah. Handet ibu aja baca kalau kamu Rabbana dan Rasulullah mau baca. Sancap keluar nama talam. Setelah baca surah selamat keluar nasi betalam. Lauknya Pak kalau di kampung-kampung undang galah ke sapi hijau kayak gitu. Ampi aku yo. Makanlah nyamannya Masya Allah. Kayaknya pulang acara mulai sebelum ceramah ada acara istirahat. Keluar pulang baju susu gambur wadah kumpulan. Mungkin tadi kulihat ada baju susu dari tadi. Baju putih wara ada pengamihan jebak. Tapi kata bapak ya lain pan kampung dan kota tuh. Makanan loh sebelum ceramah. Nantilah ceramah selesai makanan lagi. Luar biasanya. Jadi kadang-kadang memang lain daerah, lain tempat itu memang cara mengadakan maulidnya beda-beda. Nah tergantung apa niatnya. Kadang-kadang ada yang rajin pergi maulid Nabi SAW, ada yang sehari sampai 3 kali pergi maulid. Acara ibadah isya, ibadah asar pulang deh. Apa dijelang pada tahun. Rajin pergi maulid Pak, terutama maaf ibu-ibu. Rajin pergi maulid sampai memasak ada di rumah. Jangan lagi kada masak omam masak surangan. Wani menjawab. Pergi maulid itu hukumnya tidak wajib. Kadang-kadang maaf, kadang kita menilai peringatan maulid Nabi SAW ketika jamaahnya ramai, ketika acaranya sukses, kita pandangan apa? Wah ini berarti sukses nih maulid kita. Tidak. Kesuksesan peringatan maulid itu bukan dipandang dari jamaahnya ramai, bukan dipandang siapa penceramahnya, tapi bagaimana jemaah yang ada ini ketika pulang dari acara maulid ada di hatinya cinta kepada Rasul, ada di hatinya keinginan untuk berubah menjadi lebih baik. Yang biasa jarang pergi ke masjid lah peringatan maulid aktif di masjid. Ini berhasil kita mengadakan maulid Nabi. Kadang-kadang kalau sudah mengadakan maulid Nabi ramainya luar biasa. Betul? Betul? Sholat jamaah subuh kayak ini kan juga namanya tahwan. Wadah kami Pak, ya Allah, ada di kampung-kampung subuh bertiga Haji Atul, Haji Utuh, Haji Iwan. Udah tuha-tuha orang. Apalagi kalau sudah Haji Utuh nimbang, ya Allah. As-salatu khairun minan naum. Jadi jangan dua kena mati lah beliau. Dan ada lagi yang among, yang muda, ada lagi azan. Yang tua-tua subuh, zuhur kayak itu juga ada yang sampai masjid berkunci Pak, bergembok kunci. Tapi kalau sudah mengadakan maulid Nabi, kalau sudah mengadakan Isra Mi'raj, penuh jemaahnya. Apakah sukses orang ini mengadakan maulid? Belum, kata ulama, belum. Jadi harus ada perubahan kita ini menjadi lebih baik, menjadi lebih dekat dengan Allah. Kadang-kadang maaf, apalagi sekarang kita datangkan penceramah dari Kalimantan, kita datangkan penceramah dari Jakarta, bahkan kita datangkan penceramah dari Jawa. Tapi maaf, ada tak perubahan dari diri kita Pak? Yang biasanya jarang jamaah, ayo aktifkan isi masjid kita. Apalagi yang dekat-dekat dengan masjid ini kan, isi sholat berjamaah. Karena kata Nabi SAW, sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajat. Sholat berjamaah itu mengumbugi pahala daripada sembahyang sendirian di rumah 27 derajat bandingannya. Bahkan dalam hadis yang lain kata Nabi apa? Satu kali sholat kita di masjid berjamaah lebih utama, lebih besar pahalanya daripada kita sholat di rumah 40 tahun sendirian. Ada tanggung-tanggung pahala jemaah ini.
Makanya kalau kita bujur cinta dengan Rasulullah, ayo aktifkan sholat jamaah. Jangan hanya aktif pergi maulid Nabi, jangan hanya aktif pergi Isra Mi'raj, tapi ke masjid jarang, jangan. Ini mengecewakan Rasulullah. Ini membuat Rasulullah sedih. Berarti ada yang salah dalam niat kita pergi maulid tadi. Kenapa? Tidak ada perubahan di dalam hidup kita. Ada yang menjawab, anu kurangnya belum dapat hidayah. Hidayah itu kan mau ditungguin, dicari pintar aja. Itu masjid dananya ada hidayah di situ. Apalagi bini namanya sini hidayah, bingungan hidayah. Apa malas ke masjid? Bo, lanjut ibu. Ibu kalau disilaki ulah malas ke masjid, sariki bu. Laki-laki yang soleh itu di masjid sholat. Kalau di rumah tuh salehah. Muyak nang bini, abang bila kada ke masjid, awas. Supan aku bakal di kampung nih, kau dah lah kada ke masjid. Ayo ha, jangan laki isok, awas bang lah. Jadi, mun kada ke masjid isok awas, kada ku biji 3 hari. Rawong nang laki ini dengar itu mah. Ayo ha aja. Tulah ke masjid. Jangan laki ka, caranya supaya bah jangan bini ikuti aja imam. Ada ngalih kada. Tulah ke masjid nang laki sembahyang. Allahu Akbar. Imam rukuk. Imam sujud, imam bentuk, imam wahim, nyaring dari imam, jangan hati imam atau tampar belakang. Menurut aku, nang sipok lain kaki disuruh ke masjid, sawat dia berokok sebatang. Pas sampai masjid orang tamat, rokok masih ada setengah batang, rokok mahal, ini beres mahal. Pas sama mati, sayangnya dibuang, andaknya ditalinga sini. Masuk aja masih sembahyang Allah Akbar. Rupanya pas di bawah kipas angin yang kuat tadi. Rupanya api rokok itu belum panjang lagi. Banyalah nang apinya ditarik atau bakar tadi nang kawan. Dijentiknya rokok tadi malah jongklang ke kopiah imam. Ya imamnya apa basah di belakang. Habis terbakar kepala imam. Ya Allah. Apa Pak yang menyebabkan kita ini malas ke masjid? Orang-orang saleh dulu, kalau satu kampung itu ada satu orang yang tidak ke masjid sholat jamaah, itu ditakziahi, dianggap kayak orang mati. Kalau sekarang ditakziahi Pak, ada ketakziahan, gak banyak kan? Maaflah kita bilangan kayak itu. Di sini kurang lebih. Tapi insya Allah jamaahnya banyak sini. Isi sholat jamaah, bahkan kata ulama, hebatnya sholat berjamaah ini, khusyuk tidak khusyuk, tetap Allah terima pahala sembahyang kita. Tetap Allah terima sholat kita walaupun kada khusyuk. Kenapa? Allah pandang jemaahnya. Ini kadang-kadang maaf lah. Kadang-kadang kita yang berilmu ini bisa juga kuliah jemaah. Yang kada berilmu rajin berjamaah, yang berilmu kada tak berjamaah. Apanya alasannya kada tahu juga. Akhirnya apa? Pas yang kada berilmu maju jadi imam, sare tuh jadi imam bacaan hancur. Awak kuliah ke masjid. Ini kada salah nang bungol, nang pintar yang salah. Bujur? Jangan apa buat kita ini banyak memprotes orang yang bodoh, kita yang berilmu kadang-kadang tidak mau tampil ke hadapan. Kalau kita yang berilmu Bapak Ibu, jangan lagi di belakang. Akhir zaman nih, nanti kata Nabi di akhir zaman, yang tidak berilmu tuh banyak yang tampil di depan. Artinya apa? Ketika kita ini alhamdulillah ada ilmu, ayo maju ke depan. Jadi imam, jangan betul tunjulan lagi. Kalau kita berilmu, maju jadi imam. Nanti kalau kita kadang hendak maju, akhirnya nang bungol maju. Kalau sudah nang bungol maju, kacau sebenarnya. Atau berangkat. Hendak juga nang kayak orang kan adanya ada jangan di belakang 1 kilo 10.000 mulai. Di belakang ada orang berjual sawo aja. Orang saunya ada sawo emang bungol tadi jadi imam mulai supaya maghrib usolli kata hibung suara ini gara-gara yang bungol tadi jadi imam usolli fawwal Allah. Nah, jangan di belakang parah imam. Jangan mantan guru silat lah imam. Orang bersilat kayak gitu. Tapi biarkan orang naik baca Fatihah. Lumayan bagus lah Fatihahnya.
sampai waladhdallin. Amin. Yang imam ini baca surah Inna Anjalna, hafal tapi barisnya kada ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi belakang Lailatul. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Jadi belakang Lailatul. Marah imamnya, Lailatul kan Lailatul kan. Karena itu kan gitu aja. Umpamanya coba lihat. Ya Allah. Ini yang salah siapa sebenarnya? Kita yang berilmu jangan lagi di belakang. Kalau orang nyambat, oh ya pamer bukan masalah tampil di hadapan. Hati ini nggak dijaga. Daripada yang kada berilmu maju sampai baca doa yang kada berilmu, kasihan orang yang beli itik sepikol. Orang baruhan mahal yang beli itik sepikol lampu segong nang baca doa tak salah sampai tak pahalanya ada sampai. Jadi ketika kita disuruh baca doa, kebetulan kita ada ilmunya, ayo baca doa. Jangan ditunjuk lagi, make lain. Kita tunjuk orang bungol lah. Nyelamat nakanya aja. Anjungan juga sih kongnya. Ya rumah alhamdulillah. Tabun berbuahan dan ya pinang berbuahan, cuatak berbuahan. Tolong bacakan doa selamat. Ayo aja sudah. Astagfirullah. Kang bungol tadi lah. Astagfirullah. Astagfirullah ila hadrati niyur wa juwada al-fatihah. Kacau jadinya. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ujar Imam Ibnu Rusdan. Siapapun yang beramal, siapapun, Tuhan kah, anom kah, pejabat kah, rakyat biasa kah, kalau tanpa ilmu daripada ia beramal tadi, maka amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasul mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku, kata Nabi, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Mustahil orang bisa berakhlak tanpa adanya ilmu. Jadi kalau ada orang mengatakan adab lebih tinggi daripada ilmu, betul. Tapi mustahil orang bisa beradab tanpa ilmu. Justru karena ilmu lah orang bisa beradab. Tapi orang yang berilmu belum tentu beradab. Maka dari itu Bapak Ibu, usahakan kita duduk di majelis, hitung kali Masya Allah, pengajian banyak luar biasa. Kalau duduk di majelis nyaman, tinggal duduk, anak guring, tidur, kan apa-apa. Ya guru, assalamualaikum, ini pembacaan bismillah. Allahumma bismillah. Apa bacaan buat anak kuring bah? Tinggal lagi apa? Apa bacaan anak kuring? Nah ingat dulu lah. Bismillah ya bismika. Amun mulai guru assalamualaikum bismillah ya bismika. Guring lah tidur makan pengganjangnya. Dapat pahala gak Ustaz? Tetap dapat pahala. Lebih baik kita tidur di majlis ta'lim daripada tidak di majlis ta'lim. Karena kata Nabi SAW, duduknya kita di majlis ta'lim, paham kada paham, mengamalkan kada mengamalkan, walaupun tidak menulis di kertas, walaupun tidak memakai pena, tidak melihat kitab, itu lebih baik daripada kita beribadah 1000 rakaat sholat sunnah. Ada yang sanggup sholat sunnah 1000 rakaat? Tunjuk betes. Tipis harapan kita nang tarawih 20 rakaat aja raun deh. Rakaat malam pertama ya di hadapan imam masjid deh. Imam belakangan mutakbar kan belakangan. Imamnya penyarikan. Rakaat kedua masuk, rakaat ketiga muncul dari dia jelebah lagi. 20 rakaat lapah dua ya. Capek 20 rakaat apalagi sampai 1000 rakaat. Maka ketika kita duduk di majelis ilmu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ya Allah. Bahkan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, duduknya kita di majelis ilmu, barakahnya minimal paling kurang barakah orang yang istiqamah duduk di majelis ilmu itu matinya nanti dalam keadaan husnul khatimah. Itu minimal paling kurang. Apalagi yang maulah kita membuat kita malas ke majelisnya apa?
sholat jemaah malas, duduk di majelis malas, apa salah kita? Maka mudah-mudahan setelah peringatan Maulid Nabi SAW pada malam hari ini, mudahan Allah beri kita taufik dan hidayah untuk istiqamah sholat berjamaah dan duduk di majelis ilmu. Amin Allahumma. Orang yang sholat berjamaah itu Bapak Ibu lah masuk ke masjid 4 sembahyang di belakang, walaupun kada khusyuk tetap berpahala, tetap diterima Allah. Jadi dikisahkan dalam suatu riwayat, ketika orang itu sholat berjamaah, ada malaikat mengawasi apa yang dipikirkan pikiran yang jemaah ini. Yang pertama dilihat oleh para malaikat ini, yang paling belakang sholatnya, apa yang dipikirkannya, lalu lapor ke Allah Ta'ala. Turun malaikat, misalnya nih contoh, turun malaikat ke Masjid Al-Hidayah, suruh turun. Dilihat yang paling belakang sembahyang. Intip malaikat, apa yang dipikirkannya? Apa aja malaikat tadi? Parah. Rupanya yang di belakang ingat, aduh, beres mahal, pinang muah, kada khusyuk lagi sembahyang. Lapor ke Allah, ya Rabb, ya Allah, itu hambamu nang sholat di Masjid Al-Hidayah, ya Allah, paling belakang sekali, pikirannya layau, ingat ke beres mahal, kayak ya Allah, curik ke pahalanya, kena hujan. Periksa yang di samping lagi, turun lagi malaikat tadi periksa. Satu masjid dan yang khusyuk, layau mereka. Ada yang memikirkan bunda hilang, ada yang memikirkan hanya nukar sandal, lambat keluar nih, hilang sandal. Bagaimana ya Allah, coret tak pahalanya satu masjid? Jangan dulu kata Allah, lihat imamnya. Oh, imamnya pula diperiksa. Makanya imamnya harus yang paling adil. Turun malaikat tadi memeriksa imamnya. Apa aja malaikat tadi? Parah dua. Siapa jadi imam? Abdurrahman Iskandar. Apa yang dipikirkannya? Ingat rupanya Imbah Isna ada orang mau undang. Tak ingat hampal putih. Hayam hampal putih. Jelas dari makan hampal putih Imbah Isna. Jelas. Gara-gara tak ingat hampal putih, gara-gara orang arohan setelah sholat isya, akhirnya imamnya kada khusyuk lagi. Lalu malaikatnya lapor ke Allah, ya Rabb, ya Allah, imamnya parah, ingat hampal putih, ya Allah. Tak hampal putih, ya, opor putih bener, opor ayam deh. Ya Allah, itu imamnya ingat opor ayam masak putih, ya Allah. Karena setelah isya ada orang aruhan, ada orang undangan. Bagaimana ya Allah, coretkah pahalanya? Apa kata Allah Ta'ala? Wahai malaikatku, bahwa izzati wa karami, demi keagungan dan demi kemurahanku, ujar Allah, karena orang itu sholat berjamaah, ngumpul untuk sholat berjamaah, mereka aku terima sholatnya, aku beri pahala karena aku mandang jemaahnya, walaupun satu pun tidak ada yang khusyuk. Itulah hebatnya sholat jemaah Bapak Ibu. Tapi kalau kita sholat sendirian Pak, aduh, kira-kira banyak khusyuk atau banyak ada? Jujur, ada tahu. Kita ini kalau sholat sendirian Pak, apalagi di kamar, ya Allah, menggulung tapih aja kayak yang pilihan kenal, gulung aja di bawah kelihatan. Kopiah ini kadang rabit berlubang di sini, tapi yang kelihatan dulunya, Allahu Akbarnya. Ya Allah, yang mana khusyuk itu hanya dapat pahala, yang kada khusyuk kada dapat pahala. Inilah resiko sholatnya sendiri. Tapi kalau sholat jamaah khusyuk kada khusyuk, tetap ada nilai pahalanya. Nah, jadi kalau kita sudah tahu keistimewaan sholat jamaah, ayo paksakan, dipaksa. Guru yang pemulir, apa obatnya pemulir? Tidak ada obatnya. Ulun ingat benar almarhum ayah Daki Haji Muhammad Ali. Ulun mondok di Tungkal di Pondok Al-Batus saya. Beliau sering memberikan wejangan, memberikan nasihat ujar beliau. Obat orang pemalas itu, obat orang pemulir itu satu aja di sini. Orang yang masukkan di dalam karung, ikat timbai kalau. Ingat benar, ingatlah. Memasih kulir jual bergerak, mati tenggelam. Artinya apa? Kalau kita sudah malas, sudah kulir, itu udah ada obatnya, kecuali dipaksa. Gerakkan tubuh kita, apalagi subuh. Subuh itu berat. Makanya 5 waktu sholat jamaah, sholat zuhur, maghrib, isya, subuh, asar, itu yang paling afdal jamaahnya sholat subuh. Terutama subuh Jumat, itu lebih besar pahalanya. Setelah itu baru subuh-subuh yang lain. Setelah itu baru sholat isya. Setelah itu baru sholat asar, setelah itu baru sholat zuhur, terakhir maghrib.
Makanya kami di Tembilahan itu ada pejuang subuh, ada pejuang maghrib. Maghrib ini ada sembahyang dari itu kayaknya masjid itu ada kami. Tapi kalau subuh orang-orangnya Pak. Maka dari itu kita minta dengan Allah Ta'ala ujar Abah Guru sekumpul supaya ini ada sedikit amalan dari Abah Guru, ujar Abah Guru supaya kita nyaman beribadah, supaya kita dimudahan dapat taufik dan hidayah oleh Allah, terus menerus dimudahkan oleh Allah beribadah. Ketika sujud terakhir dalam sholat, setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, tambahi ihdinas siratal mustaqim 7 kali. Ihdinas siratal mustaqim 7 kali. Setelah baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, kan disunatkan di sujud terakhir di dalam sholat sunnah kita nambah doa, tapi jangan doanya pakai bahasa Indonesia. Ini kadang paham, disuruh guru nambah doa, hantamnya bahasa Indonesia. Kalau sujud kawin. Jangan dihigat sugih sama bungolnya dulu. Batal sembahyang kalau keluar bahasa Indonesia. Jadi kalaupun hendak berdoa, nah baca ihdinas siratal mustaqim dibaca 7 kali setelah baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Insyaallah Bapak Ibu dimudahkan oleh Allah Ta'ala kita beribadah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang mulia, kita mengadakan maulid Nabi. Kadang-kadang maaf ada juga yang ada ketujuh. Betul. Di kampung kita ini adalah nang anti maulid Nabi. Ada sakulah. Ada. Orang yang anti maulid Nabi rugi dunianya. Dunianya rugi, ada dapat makan gratis. Kita rajin maulid lah, coba lihat. Dapat nasi bungkus. Ya walaupun lauknya tak ada tahu kan, nah nasi pan kadang hintalu sebelah tetelungko pulang sangkalawan shoppingan sekali membeli sebelah bukan alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi. Bo kan yang biasa bungkus nasi bungkus ya Pak, bego ya. Ulun peringatakan bola, mun berbinian tembilan dah ulun peringatakan bola. Ini yang ibu-ibu tungkal lagi maaf bola. Kalau maulah nasi bungkus, kalau pun lauk intalo ada bapak, tapi tolong jangan dibadah. Ya aku terserah aja. Lamaan nih tuh dua nasi intalo sebelah itu. Itu nang bisa tubat kawan ada tulak maulid lagi. Kau ada lagi, gua kasih itu intalo sebelah. Berapa Bu harga telur itu berapa satu? 2.000 kan? 2.000 disuruh ibu-ibu bawa nasi bungkus ya 10 bungkus nanti pergi maulid Nabi siap lauknya kan hintal 10 berarti hintalnya 10 kali 2 20.000 berapalah 20.000 untuk Rasulullah gasan Rasulullah itu pun dibadahnya pula tiap tahun hintal aja lauk kalau aku kena katamu nanti di hari kiamat kalau kok nah aja Nabi nang hintal hari itu oh suka pada Muhammad. Cobalah sesekali dinaikkan tingkatannya tuh nah. Dari hintalo ayam. Marah tatakannya halus ayam. Kan ayam juga. Halus kayak ujung kelingking nih. Tapi kan ayam. Mau ibu kan nasi bungkus saudara itu. Nah kita tahun kena naikkan bulan tukang. Undang galah. Mensawat nasi bungkus lauk undang galah. Bah. Ada sejarahnya nasi bungkus lauk undang galah kulihat. Ada tuh hintalo. Tapi kata Bapak insya Allah barokah aja. Amin Allahumma amin. Nah orang yang anti dengan maulid Nabi jangan kita ikuti Bapak Ibu. Karena di dalam sejarah ulama kita ahli sunnah wal jamaah di dalam kitab Targhibul Mushtaqin fi Maulidi Sayyidil Mursalin apa kata beliau? Orang yang pertama kali ngadakan maulid Nabi, orang yang pertama kali memperingati maulid Nabi itu bukan dari golongan Syiah. Orang yang pertama kali mengadakan maulid Nabi itu seorang raja yang bernama Abu Ja'far Abu Sa'id Al-Muzaffar. Imam Abu Sa'id Al-Muzaffar ini Bapak Ibu ketika beliau mengadakan maulid, memperingati maulid sampai menyembelih 5.000 ekor kambing. Bukan ekornya lah, kambingnya.
Kadang-kadang ini masalah paham untuknya darah ya. Wanita kambingnya ditandai. 5.000 ekor kambing yang disembelih, 10.000 ekor ayam yang disembelih, dan 100.000 macam-macam buah-buahan kue dan manisan terkumpul semuanya untuk menjamu tamu Nabi Muhammad SAW. Bayangkan 5.000 ekor kambing. Kita nyembelih apa, Pak? Entah lo ulang aja. Sabar ya. Kami di Tembilan itu Pak, ada beberapa daerah kalau ngadakan maulid itu pasti motong lampu. Pasti motong lampu. Kenapa? Memang kebiasaan. Jadi tiap tahun itu ada orang akikah, 7 orang, kadang 14 orang dapat 2 ekor lampu. Dipotong lampu. Acaranya sehari semalam itu 3 kali. Pagi acara abah-abah, bapak-bapak, siangnya ibu-ibu, malamnya pemuda. Jadi dulu waktu mengisi ceramah di situ, paginya lauk lampu, tengah harinya lauk lampu, malamnya lampu guling, kolesterol naik. Kepala banget jawabannya dia. Lampu aja lauknya. Pas dia motong lampu. Jadi ada masalah kita. Hendak meriah mengadakan maulid itu ada masalah. Kenapa? Pahalanya besar, pahalanya sangat luar biasa. Orang kafir saja Bapak Ibu. Seorang kafir yang bernama Abu Lahab, paman Rasulullah SAW, tapi tidak diberi Allah hidayah karena ada perasaan senang, ada perasaan gembira karena lahirnya Nabi Muhammad SAW pada hari Senin. Ternyata pada hari Senin di dalam kubur ini Abu Lahab tidak diazab oleh Allah, tidak disiksa oleh Allah, malah di ujung ibu jarinya ini dikeluarkan mata air langsung dari surga, dikecup oleh Abu Lahab setiap hari Senin. Kenapa? Karena pernah ada perasaan satu kali senang dengan lahirnya Rasulullah. Ini orang kafir Bapak Ibu. Apakah lagi kita orang Islam yang ada perasaan senang karena lahirnya Rasulullah? Insya Allah belum yakin selamat dunia akhirat kita, insya Allah. Nah tapi ingat tadi, diamalkan apa yang disuruh oleh Nabi. Ini kadang-kadang rajin pergi maulid. Rajin pergi maulid. Orang laki masih warni. Itu di wadah kami ada nama itu. Tulak maulid kalau di hadapan Ustadz, unggur Ustadz neraka. Jangan juga paham ada. Gak paham untuk ngantuk berubah. Sekali balik ke rumah, pulang ke rumah masih wani-wan laki. Laki kayak itu juga rajin pergi maulid, pulang ke rumah masih pelit wan bini. Bo, ada deh laki pemalang wan bini. Kan ada aja Pak. Jangan kalau buat suara itu biasa sadap aja. Jangan takutan mungkin aku melawan kan. Pak, kalau kita betul cinta dengan Nabi Muhammad, lah coba tiru Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu Masya Allah. Ya Rabbi salli ala Muhammad ahlal wara. Nabi Muhammad itu ahlal wara, paling manisnya manusia. Mansah bisa. Nabi Muhammad itu paling pemurah, paling manisnya mukanya di hadapan orang lain. Apalagi dengan bininya kita pemalar Pak. Nauzubillah. Makanya kadang-kadang ibu-ibu di Tembilan tuh protes kata Ustadz, ya kami ini kayak apa anak bunga setia lagi kada mau modeli. Bapak tahu deh sehari ini orang pembengis. Lain. Sehari ini nang artis tuh tahu kalau lah. Jangan pura-pura kada tahu. Sehari ini tuh Pak, ini kan diisi laki orang suki, artis kan. Waktu buka lemari, tak apit tangan sikit juga, dibawa lakinya berobat ke Singapura. Bayangkan, artis, kayak apa ada bunga sehari itu, tak apit sikit saja dibawa ke Singapura berobat. Coba bini kita Pak, tak apit lawan, apa yang laki mampus, mana mata kanannya mantap. Makanya kasihan bini itu kadang mau bungas. Ini kadang-kadang orang bini anak kita tukar pupur, ya Allah 3 hari bakal lahir. Ya nam bini Pak, pupur habis. Pupur hai. Beres ka pupur ka? Beres sudah. Mah aku mengajak tapung gantung aja di ayak sih. Apa bini anak bungas? Makanya Bapak jangan pelit. Kalaulah kita bersedekah dengan orang lain itu pahalanya besar, apakah lagi bersedekah dengan bini? Karena itu termasuk sedekah wajib. Maka kata Rasul, pahala sedekah itu 4.
Satu dibalas Allah 10 kali lipat, dua dibalas Allah 70 kali lipat, tiga dibalas oleh Allah 700 kali lipat, empat dibalas oleh Allah sampai 70.000 kali lipat. Yang pertama, satu dibalas Allah 10 kali lipat, yaitu apabila harta yang kita punya kita sedekahkan kepada fakir miskin yang tidak ada hubungan keluarga dengan kita, itu dibalas oleh Allah 10 kali lipat sedekah kita. Makanya Sayyidina Ali ketika istri tercintanya sekaligus putri Rasul Fatimah sakit, kata Sayyidina Ali, wahai Fatimah, kau mau makan apa? Ini Fatimah lagi sakit. Kata Fatimah, ulun hendak makan buah delima. Ayuha, ya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pergi ke pasar beli buah delima, Pak, yang masak, yang manis. Ketika di tengah perjalanan ada pengemis cegat Sayyidina Ali, wahai Ali, tolong berikan saya makanan, saya sudah beberapa hari tidak makan. Sayyidina Ali mikir, Pak, ini buah delima kalau aku kasih ke pengemis, kasihan biniku Fatimah di rumah yang sakit. Dia dah lama sudah hendak buah delima, duit kada ada lagi. Tapi kalau aku tidak kasihkan buah delima ini ke pengemis, berarti aku melanggar perintah Allah, wa atas sa'ila malatana. Akhirnya Sayyidina Ali lebih mementingkan perintah Allah daripada kehendak bininya terima. Dikasihlah buah delima tadi semuanya. Pulang Sayyidina Ali ke rumah. Kata Fatimah, mana buah delimanya, Abang? Mana buah delimanya, wahai suamiku? Apa kata Sayyidina Ali? Tadi sudah aku belikan buah delima, tapi di tengah perjalanan ada pengemis, ya udah beberapa hari belum makan, lalu aku kasihkan buah delima semuanya. Apa jawaban Fatimah ini, Bapak Ibu, yang langsung dididik oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata Fatimah? Alhamdulillah. Itu Fatimah Bahari. Fatimah Wahine bunganya Pak bakal lah bini garing untuk orang bunga mana itu Fatimah. maaf lah bebingan Wahini kan kadang-kadang kebanyakan Wahini kayak itu bujur kadang-kadang. Jangankan kita mau ngasih ke orang, kita ngasih ke orang tuh aja merangkotnya di rumah. Tapi ibu di atas ada kayak itu. Itu nggak bisa, tapi pindahan ke sini. Masya Allah, Fatimah senang. Ketika itu langsung sembuh penyakit Fatimah. Kenapa? Saking senangnya melihat lakinya Sayyidina Ali lebih mengutamakan perintah Allah daripada kehendaknya. Nah ini akhirnya tidak lama datang ada orang ketuk pintu rumah Sayyidina Ali. Tok 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 tok, assalamualaikum. Ternyata Salman Al-Farisi. Kata Salman, ini ada hadiah dari Allah lewat Rasulullah. Rasulullah menyuruh aku memberikan kepadamu, hai Ali. Bawa talam kecil, tutup sapu tangan. Dibuka oleh Sayyidina Ali, ternyata buah delima. Dihitung Sayyidina Ali, ini betul dari Allah? Kata Salman Al-Farisi, betul. Rasulullah yang intip tadi. Dihitung oleh Sayyidina Ali, 1, 2, 3, 9. Hai, kata Sayyidina Ali, kalau memang ini dari Allah, 10. Karena kan 1 dibalas 10 kali lipat. Jangan main kok Salman kok tampar tadi. Saya tadi tambahan dia Pak tampar tadi. Oh banyak Salman nih Pak menyembunyikan buah delima di kantong tadi satu. Maaflah dia Salman tadi hilang di sini. Orang alim, ada kalau dibubuh mulut. Kata Sayyidina Ali, kalau memang dari Allah 10 boleh saja, bukan 9. Rupanya dibatak kau kan dia sama ngetes kau dia. Itu Pak udah ketahuan. Yang kedua, sedekah 1 dibalas oleh Allah 70 kali lipat. Kemana kita bersedekah? Yaitu apabila harta yang kita punya kita sedekahkan kepada keluarga kita yang fakir, yang miskin. Kadang-kadang maaf Bapak Ibu, dengan orang kadang-kadang kita kada pamalar, tidak pelit, tapi dengan keluarga kita pelit. Banyak tak yang kayak itu? Banyak. Apalagi sampai ini kada bertamburan sesama dan sama. Gara-gara duit darah. Memang gara-gara duit itu ya kada dan sana orang salah sejujurnya pinjam duit kada bayar. Kita nih Pak walaupun pinjam duit dengan dan sana dengan saudara kandung bayar. Memang badang sana tapi duit kada badang sana. Ini kada memang teman-teman abang adik sok hendak pinjam duit bayar kada akhirnya apa? Kada bertaburan. Makanya hutang itu satu-satunya bahkan lebih ampuh pemutus silaturahim.
Makanya kalau kada hendak kita nih kada bertaburan, jangan berhutang. Bila kada duit beranda aja surangan. Ini bila kada berhutang mulai nelpon nikah kawanan. Ujinya kalau kawan, kalau ini tampan, pintar, ada duit. Akhirnya kalau punya duit, anak punya duit ada. Paksa berbual. Boleh tidak berbual Ustaz? Boleh, kenapa? Daripada bakal lahir. Karena mudaratnya lebih besar daripada kada bertaburan. Apa aja nak minjam ini biasa kada bayar, dah jangan diutangi. Marah banyak alasan. Apalagi kita lah sering minjami. Tapi ketika kita berhutang lalu membayar, orang apa nak utangnya? Bahkan sampai disedekahkan, apalagi keluarga. Ini nak ambil dia 100.000 bawa pulang. Kenapa? Sedekah dengan keluarga ternyata lebih besar pahalanya, satu dilipat gandakan oleh Allah sampai 70 kali lipat. Yang ketiga lagi, satu dibalas oleh Allah 700 kali lipat. Kemana kita bersedekah? Yaitu apabila harta yang kita punya kita sedekahkan kepada kedua orang tua kita. Ternyata ketika bersedekah dengan orang tua kita, kawitan kita, mama abah kita, satu dibalas oleh Allah sampai 700 kali lipat. Makanya jangan pelit dengan orang tua, Pak. Ini kita ingat lelakiannya. Walaupun sudah menikah, kayak apapun bungasnya bini kita, tetap mama abah nomor 1. Ini kadang-kadang maaf. Kadang-kadang bila sudah kawin ngalih benar ngasih duit ke kawitan, bujur kan? Nang bini maramot melihat. Nang bini melihat nang laki bawa duit 2 juta. Ujar nang bini, kemana bawa duit? Kemana? Dan lagi apa? Nang ngirimkan duit ke mama di kampung, badas habis ya mama. Boleh kan deh? Ada? Gincukunya habis ya benar? Belum lagi kupur, belum second, belum train lagi. Allah Akbar. Ayo Pak, mau bisi bini kayaknya Pak. Masuk orang bersyukur aja lagi Pak. Mengalihi mama kami bini kayak ini, bukan menyamani kita. Kada boleh kayak itu bu. Kita punya anak kita akan bakti dengan kita kalau kita mendukung suami kita bakti dengan orang tuanya. Tapi kalau kita malah mendukung suami durhaka dengan orang tuanya, ingat, anak kita dipastikan 100% akan durhaka dengan kita ketika kita sudah tua. Maka hati-hati. Maka istri yang soleha, Bang, kemana berduit? Anak ngirimkan mama ke kampung. Berapa? 1 juta. Tambahin banget. Ini berapa dia nambahin? Ini ada 2.000 dia. Oh, banyak lagi ya. Tapi kada apa-apa kan, yang penting ada. Ini mana ada nambahin pemain pula. Makanya orang tua itu tetap nomor 1. Para buat bakti aja laki ini, baktiwan kawitannya insya Allah surga. Lah dalam satu kitab diceritakan dulu di zaman Nabi ada seorang perempuan Pak, ditinggal oleh suaminya perang. Amanah suaminya, engkau jangan keluar rumah kecuali aku sudah pulang ke rumah. Pergilah suaminya. Tiba-tiba ini sang istri di rumah mendengar kabar bahwa orang tuanya sakit. Bingung mau keluar rumah, suami belum pulang. Akhirnya istri ini mengirim surat ke Rasulullah. Apa pendapat Rasulullah? Apakah harus keluar rumah jenguk abahnya yang lagi sakit atau tetap di rumah? Dibalas oleh Rasulullah, tetap di rumah. Tetap di rumah. Tidak lama Pak, 2-3 hari kemudian dengan kabar abahnya yang sakit itu wafat, meninggal dunia. Ini sang istri bingung, hendak keluar rumah, suami belum pulang. Sedangkan abahnya meninggal dunia, mati. Ngirim surat lagi ke Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Di rumahnya, di bawah jenazah abahnya, lewat di hadapan rumah Allah, menangis. Yang anaknya menangis, bini daripada berangkat menangis. Pada waktu malam bermimpi. Di dalam mimpinya ini sang istri melihat abahnya yang waktu di dunia ibadahnya biasa saja, tapi dilihat oleh anaknya, abahnya ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia di dalam kubur. Kuburnya penuh dengan taman-taman surga. Kata sang anak, bah, apa amalan abah? Setahuku abah biasa saja beramal. Apa sebab abah dimuliakan Allah dalam kubur? Apa jawab abahnya? Ini berkat engkau wahai anakku. Berkat engkau taat
berkat engkau maksiat, berkat engkau nurut dengan suamimu, tidak keluar rumah walaupun abah sudah meninggal dunia, kau taat dengan suamimu, dosa-dosa abah diampuni Allah. Subhanallah. Jadi rupanya istri itu apabila dia taat dengan suami secara tidak langsung, dia menyelamatkan orang tuanya di neraka. Dia menyelamatkan orang tuanya daripada dosa. Inilah kehebatan seorang istri yang bakti dengan suami. Bo, makanya sayangi laki wahai. Apalagi wahai ini balas mahal. Kasihan laki. Jadi Imam Syafi'i boleh menghendak bertambah-tambah rasa cinta, rasa sayang wan laki, sering-sering pandang wajah laki, muha laki, terutama waktu dia tidur, Bu. Ini mulai malam nih, mati lampu kamar. Sintiri muha laki. Nah, sintiri. Apalagi nang laki tadi tidurnya pulang mengorok, Bu. Tangan mentok. Maka ngorok laki kayak bunyi simso. Keluar liur besi, cicip sedikit gua, kumolnya Ustaz. Pahit Ustaz, siapa nyambat manis? Mana ada liur besi manis? Kalau ibu merasakan liur besi laki pahit, itulah pahitnya sekarang cari duit, betul Pak? Nah, jujur ya Pak. Kenyamanan sekarang cari duit. Turun ke darat, ke kabun, pinang kada berharga. Nior sadang harganya, buahnya kada tapi ada. Turun ke laut ikan kada boleh. Dua kali kada sabar buaya laki ini. Nah itulah laki ini sabar. Boleh ke rumah nang bini tinggal nah duit mana duit mana duit. Bo. Kadang-kadang laki ini bebay juga kada bersih 3 hari. Ada baju partai nang 5 tahun dulu masih ada di lemari. Ada orangnya sini tahu apa. Besok orangnya. Baju partai masih ada lemahnya Allah. Bila rapi jahitnya tidak ada warna benangnya tuh. Lain mau bebinian, kalau perempuan kada. Sebulan sekali baju hanya. Sebulan sekali baju hanya. Raum lagi. Kadang di lemari itu, nah 5 lawangnya pintunya, 4 bini menguasai. Sama nang wadah tempat bebingking, tempat berdandan. Habis semuanya bini menguasai. Laki sotek dah minyak kemiri. Itu gara tutupnya malah cong kalau mana kan. Tuh masih kami salah. Makanya kayak sabar aja kita buat bini. Solusinya dengan bini itu sabar aja. Rasulullah kayak apa lagi Rasulullah? Benar. Abdalul makhlukin. Rasulullah itu seabdal makhluk, semulia-mulia makhluk. Tapi kadang-kadang sering juga nang bininya mau lasari. Apalagi Siti Aisyah. Tapi Rasulullah tidak pernah balas, tidak pernah marah. Diam aja, itu Rasulullah. Makanya kata ulama, banyak orang itu, laki-laki itu diangkat oleh Allah jadi wali karena sabar menghadapi bini haram. Jadi syukur bisi bini haram tuh, mana tahu jadi wali. Minimal wali murid dulu kan. Jadi bujur. Ada kisah dulu, ini kisahnya bujur. 2 orang sahabat, satu diam di kota, satu diam di kampung. Jadi yang diam di kota nih Pak, mengunjungi sahabatnya yang diam di kampung tadi. Sampai di hadapan rumah temannya sahabat yang diam di kampung tadi. Nah, assalamualaikum. Dijawab dari dalam rumah. Bini nang kawannya di kampung. Waalaikumsalam. Siapa? Kawan lakimu dari kota. Lakimu mana? Lakimu kota cari kayu bakar mau hantar ke harimau bahala. Oh, mana? Kacau kawan punya misi bini. Akhirnya Bapak Ibu, tidak lama datang kawan yang cari kayu bakar dari kota. Betapa terkejutnya kawan yang di kota ini melihat nang kawan yang di kampung yang datang dari hutan kayu bakar tadi, yang memikulkan kayu bakarnya kiri kanan harimau. Wah kawan, mantap kajian cekong. Dulu waktu di pondok undan saja gawian. Kenapa? Ini harap bisa jinakkan harimau. Ditanya penasaran, apa sebabnya harimau gue kong jinak? Apa jenang kawan yang di kampung tadi? Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah jinakkan harimau di hutan berkat aku sabar menghadapi harimau di rumah. Jadi berkat sabar menghadapi harimau di rumah, maksudnya bingin kayak harimau itu sabar, kada mani melawani, kada pulih melawani dapat keramat. Diangkat Allah jadi wali berkat sabarnya tadi. Akhirnya kawan di kota ini pulang, Pak. Doa ini masuk rumah malampir ada tadi.
Setahun kemudian datang lagi, ngetuk pintu lagi. Assalamualaikum. Dijawab dari dalam rumah kawannya di kampung. Lembut jawabannya. Waalaikumsalam. Siapa? Kawan lakimu dari kota. Lakimu mana? Lakiku cari kayu bakar, mudahan selamat dunia akhirat. Tidak lama datang kawannya cari kayu bakar. Tapi tidak ada lagi harimau tahun dulu. Dia mikul dengan pundaknya sendiri. Apa kata kawan di kota ini? Mana harimau tahun dulu? Harimau tahun dulu udah kada jinak lagi. Kenapa? Karena harimau di rumah mati sudah. Isok menyeratus. Allah ganti istri yang soleha. Jadi kesabarannya kan menurun karena bininya baik, sudah lembut. Nah sabarnya menurun, karamatnya dicabut Allah Ta'ala. Nah jadi kita pakai sabar aja. Bisi bini harapnya kayak mak lampir kan, atau enggak. Jangan dilawani, yang penting malam dapat tuh, nah itu aja. Maksudnya diulahkannya kopi, pintar aja. Jangan salah paham. Bini itu melahkan kopi harap ulahannya. Alhamdulillah. Lanjut Pak. Sejam lebih. 3 jam tahan. Ibu tahan 3 jam. Aku nggak tahan. Lapah dahululah. Ya mudah-mudahan. Nah itu aja lah. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Terutama ulun pribadi yang mengamalkan ini. Lah terutama kesimpulan dari ceramah ulun yang pertama, tolonglah. Mudahan kita semua ulun lah. Mudahan istiqamah sholat jemaahnya. Yang kedua banyak baca sholawat. Yang ketiga banyak bersabar. Dan itu aja intinya. Mudah-mudahan dengan banyak membaca selawat, dengan sering aktif berjamaah, aktif di majelis ilmu, banyak bersabar, insya Allah selamat dunia akhirat dan akan membahagiakan hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang mulia, itu saja yang ulun dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, manfaat di dunia dan di akhirat, terutama untuk ulun pribadi bisa mengamalkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada tersalah kata, tersalah dalam penyampaian ulun, minta halal, minta ridha, berilaan dunia akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.